Halo teman-teman, selamat datang di Asal Usul Cerita. Hari ini aku akan menggambar dan mewarnai cerita tentang cermin ajaib. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Alkisah terdapat seorang raja yang baik hati dan menyayangi rakyat-rakyatnya. Raja itu bernama Bima. Suatu hari, dia merasa kesepian dan merasa membutuhkan seorang wanita yang bisa mendukungnya untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Raja Bima padahal pintar, baik hati, dermawan, kurang apa lagi ya, bisik Sari kepada Rani. Rani pun menjawab, "Iya ya, padahal raja kita sungguh sangat sempurna ya." Betapa menyedihkannya ya raja kita. Seorang pria yang tampan dan berkuasa, namun belum memiliki istri. Banyak sekali bisikan-bisikan rakyat sehingga raja mulai gelisah. Bisikan demi bisikan setiap hari ia rasakan. Seperti, apakah raja tidak mau menikah ya? Apakah perempuan di kerajaan tidak layak? Apakah raja tidak merasa kesepian ya? Sudah, jangan berdebat. Lebih baik kita bersama-sama mendoakan raja untuk mendapatkan seorang wanita yang terbaik. Setelah sekian lama, banyak sekali perbincangan di antara keluarga kerajaan serta rakyat. Akhirnya raja merasa ia butuh seorang wanita yang menemani hidupnya. Ya, saya harus mencari seorang wanita yang punya hati yang baik dan bisa menjadi penolong untuk saya. Raja pun kemudian teringat akan sebuah cermin yang diberikan oleh ibunya sebelum ia meninggal. Cermin ini adalah cermin ajaib. Cermin ini mampu menunjukkan kebaikan dan keburukan setiap orang yang ada dalam pantulan cermin itu. Jadi, setiap wanita yang bercermin akan terlihat kebaikan hatinya. Ia tidak akan bisa berbohong karena cermin tersebut akan menunjukkan karakter orang tersebut. Pengawal, besok saya akan menggelar sayembara untuk mencari seorang istri. Kalian sebarkan undangan ini ke semua wanita di negeri ini dan di negeri tetangga, kata sang raja. Baik raja. Para pengawal pun langsung menyebarkan undangan untuk seluruh wanita dan menyiapkan semua kebutuhan untuk sayembara besok. Pengawal menyebarkan kabar sayembara tersebut dari mulai dalam kerajaan sampai ke seluruh kerajaan, bahkan sampai kerajaan tetangga. Kabar sayembara sang raja untuk mencari seorang putri pun dengan cepat tersebar lewat surat maupun omongan mulut ke mulut kepada seluruh wanita di negeri itu. Keesokan harinya, terlihat seluruh wanita berkumpul menghadiri sayembara sang raja. Sang Raja Bima terkenal akan sosoknya yang selalu mendengar suara rakyatnya. Ketika ada pengumuman dari sang raja, semua rakyat dengan gembira berkumpul. Ani sudah berdandan dari jam 5 pagi untuk ikut sayembara tersebut. Sedangkan Dina sudah membeli pakaian yang sangat mahal untuk menarik perhatian sang raja. Ada juga yang sudah menghafal puisi dan pantun kalau ditanya oleh sang raja. Semua wanita yang ikut sayembara itu mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya.
Dan semua yang ikut sayembara tersebut kebanyakan mempersiapkan apa yang kelihatan, tapi tidak mempersiapkan karakter dan kebiasaan yang sudah ada di dalam dirinya. Terima kasih untuk semua yang telah hadir, saut sang raja. Semua wanita sudah tidak sabar menunggu sang raja untuk memulai sayembara dan sangat penasaran akan syarat yang diberikan oleh sang raja. Barang siapa yang ingin menjadi ratu hanya perlu satu syarat, yaitu harus melihat ke dalam cermin ajaib ini. Cermin ajaib ini mampu menunjukkan kebaikan dan keburukan semasa hidup seseorang, kata sang raja. Para wanita yang awalnya bersemangat dan ingin mengikuti sayembara tersebut untuk menjadi ratu, setelah mendengar persyaratan dari sayembara tersebut, para wanitanya langsung patah semangat. Karena raja memberitahu mereka cermin tersebut mempunyai kekuatan yang bisa memberitahukan keburukan dan kebaikan mereka selama ini. Mereka khawatir dan malu jika semua orang yang akan mengikuti itu akan mengetahui kejelekan dan menertawakan mereka. Wah, siapa yang mau ikut sembara ini? Nanti kejelekannya akan diketahui semua orang, salah seorang wanita. Iya, mari kita lihat siapa yang berani naik ke atas. Wanita yang tadinya semangat, satu persatu pun pergi. Dan hari pun semakin sore. Tidak ada seorang wanita pun yang berani mengajukan diri. Terlihat beberapa wanita yang ragu-ragu ingin ikut sayembara tersebut kemudian pulang ke rumah. Di sana hanya terdapat sedikit saja yang menonton dan menantikan apakah ada yang berani ikut sayembara tersebut. Sang raja terlihat sedih dan kecewa. Apakah tidak ada seorang wanita pun yang memiliki hati yang baik dan jujur? Sampai matahari terbenam, jika memang tidak ada yang mengajukan diri, maka sayembara ini akan disudahi, teriak raja. Dari kejauhan, terlihat seorang wanita yang berlari cepat menuju lokasi sayembara. Wanita itu bernama Elsa. Elsa adalah seorang pengembala yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dia dikenal sebagai wanita yang bijak dan akrab dengan orang di sekitarnya. Saya mau, teriak Elsa. Semua orang langsung melihat ke arah suara wanita itu berasal. Akhirnya, dari sekian banyak wanita, hanya ada satu wanita yang berani mengajukan diri. Wah, berani sekali ya wanita itu. Dia tidak takut kejelekannya akan terbongkar dan ketahuan orang banyak, bisik orang-orang yang masih ada di sekitar sana. Elsa pun berlari ke atas menuju cermin. Bukan karena dia merasa tidak pernah berbuat hal yang buruk dan selalu berbuat baik. Namun, menurutnya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Selama mempunyai niat dan mau memperbaiki diri, semuanya bisa dimaafkan dan memperoleh kesempatan untuk menjadi lebih baik. Elsa pun perlahan mendekati cermin ajaib tanpa ragu dan dengan perasaan yang takut. Elsa pun kemudian melihat ke dalam cermin tersebut. Raja senang sekali ada wanita yang berani memberikan diri untuk mengikuti sayembara ini. Akhirnya raja mengatakan yang sebenarnya, bahwa cermin yang ada di hadapannya sebenarnya hanyalah sebuah cermin biasa. Raja hanya ingin menguji apakah ada wanita yang berani menunjukkan kepribadiannya serta kelemahannya di hadapan raja. Sebab raja mencari seorang istri yang rendah hati dan mau mendengar keluhan rakyat.
sebab raja membutuhkan istri yang bijaksana serta jujur. Sebenarnya, ini hanyalah cermin biasa. Cermin ini tidak mempunyai kekuatan apapun, sahut sang raja. Semua wanita yang hadir terkejut mendengar hal itu. Wahai rakyatku, saya hanyalah ingin menguji kepercayaan diri semua wanita yang telah hadir di sini. Akhirnya saya menemukan seorang wanita pemberani yang mempunyai hati yang jujur. Pada akhirnya, Raja Bima dan Elsa pun menikah dan mereka hidup bahagia. Raja sudah tidak kesepian lagi dan ada yang menemaninya dalam keadaan senang maupun sedang dilanda banyak masalah. Raja selalu berdiskusi dengan ratu tentang apapun juga. Raja merasa sangat beruntung memiliki istri yang baik hati, rendah hati, bijaksana, serta jujur. Setahun kemudian mereka memiliki anak-anak yang lucu. Dari cerita ini kita bisa ambil pesan moralnya loh. Pesan moralnya adalah berbuat kesalahan merupakan hal yang wajar bagi manusia. Yang penting, teruslah belajar memperbaiki diri supaya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Dan jangan pernah mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Siapa yang akan tahu di balik kekhawatiran tersebut ada banyak hal indah yang sedang menanti kita. Jangan hanya memperhatikan hal yang kelihatan, tetapi juga harus memperhatikan karakter dan kepribadian kita. Karena hal itu adalah bekal yang sangat penting untuk masa depan kita. Karakter yang baiklah yang akan membuat kita naik ke puncak dan dihormati orang banyak. Sekian cerita dari Cermin Ajaib ini. Semoga kita bisa belajar dari kisah ini ya. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan gambarnya sudah bisa di-download loh. Tunggu gambar dan cerita berikutnya ya. Bye-bye.